Ah, ya, itu dia. Tembak. Ah, lolos deh. Bagaimana sih mainnya kamu? Cak. Payah. Kok kamu main game sih? Kita kan mau ibadah sekolah minggu dulu. Ntar siang aja, Ci. Nanggung nih. Ya ampun, enggak lah. Kamu tuh kalau main sampai malam, nanti kita nggak ibadah. Ci. Kalau ntar ibadahnya. Teman-teman Jojo lagi butuh bantuan Jojo nih. Mereka bilang cuma Jojo yang bisa bantuin mereka di games ini, Cici. Ya nggak bisa gitu, Jo. Harus sekarang ibadahnya. Woi. Ada apa ini? Pagi-pagi udah ribut begini. Ini loh, Jojo, diajak ibadah susah. Maunya main games dulu. Aduh, Jojo. Nomor 1 ibadah dulu. Ayo stop main gamenya, ibadah dulu. Ayo. Jojo bilang kan ibadah sekolah minggunya ntar siang aja. Kan online ini bisa diputar ulang. Enggak. Nomor 1 ibadah. Stop gamenya. Teman-teman Jojo nih sedang butuh bantuan Jojo. Mereka sampai bilang kalau nggak ada lu nggak rame. Enggak. Tembak. Stop, Jojo, stop. Ya. Ayo ibadah. Ayo. Selamat hari Minggu, anak-anak. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Pagi ini kami boleh kembali memuji dan menyembah Engkau dan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, di kota apakah Paulus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir? Yang kedua, apa yang dilakukan penduduk Listra terhadap Paulus dan Barnabas setelah orang lumpuh itu sembuh? Yang ketiga, mendapat sebutan dewa apa nih Paulus dan Barnabas? Dijawab setelah mendengar cerita. Yuk kita akan menghafal ayat hafalan dari Yesaya 25 ayat 1a dari bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan, Engkaulah Allahku, kuagungkan Engkau dan kupuji namamu. Gampang ya, sekali lagi yuk. Yesaya 25 ayat 1a. Tuhan, Engkaulah Allahku, kuagungkan Engkau dan kupuji namamu. Nah, anak-anak, kita harus mengagungkan dan memuji Dia karena Dialah yang mengasihi kita. Bahkan Allah rela memberikan anaknya yang tunggal mati ganti kita supaya kita terbebas dari hukuman kekal akibat dosa kita. Dan kita boleh masuk surga. Yuk kita akan mengagungkan Dia dan semakin mengasihi Dia dengan lagu Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Nambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari,
setia. Nah, anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin bahwa Paulus dan Barnabas sedang pelayanan di Pulau Siprus? Dan sekarang mereka meninggalkan pulau itu dan masuki daerah Listra. Kita akan mendengar apa yang terjadi di kota Listra ini. Nah, anak-anak, di kota Listra ini tidak ada penduduk Yahudi yang ada di sana. Sehingga kebanyakan mereka adalah orang-orang Yunani. Maka ketika Paulus dan Barnabas sampai di kota ini, mereka tidak menemukan sinagoge atau rumah sembahyang orang Yahudi. Maka Paulus di tempat yang terbuka tetap memberitakan Injil keselamatan. Percaya Yesus, Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus patut ditinggikan dan seterusnya. Nah, anak-anak, ketika Paulus terus berkhotbah, dia melihat di ujung sana ada seorang yang lumpuh dan dia begitu memperhatikan. Lalu Roh Tuhan bekerja dalam diri Paulus dan Paulus tergerak untuk menyembuhkan orang ini. Nah, anak-anak, setelah khotbah selesai, Paulus lalu dengan suara yang nyaring mengatakan, "Hai pemuda, berdirilah, tegaklah di atas kakimu." Anak-anak, apa yang terjadi? Maka pemuda ini langsung berdiri dan dia mulai bisa bergerak, bisa berjalan. Wow, anak-anak, lalu Paulus dan Barnabas pegang tangannya dan mengatakan, inilah kuasa Tuhan Yesus yang menjamah, menyembuhkan pemuda ini. Nah, anak-anak, penduduk Listra semuanya pada terkagum-kagum. Mereka heran karena ternyata Barnabas dan Paulus ini hebat sekali. Nah, anak-anak, mereka orang-orang Listra ini akhirnya saking senangnya melihat mujizat itu, mereka menggunakan bahasa Likaonia, bahasa daerah mereka. Dan mereka mengatakan bahwa dewa-dewa mereka sudah turun di tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Maka kita harus mengagungkan orang ini. Barnabas diberi julukan Dewa Zeus dan Paulus diberi julukan Dewa Hermes. Nah, anak-anak, karena menggunakan bahasa Likaonia, maka Paulus dan Barnabas nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Maka Paulus dan Barnabas berpikir bahwa mereka pasti mengagumi kuasa Tuhan yang sudah mengadakan mujizat, ikut bersyukur pada orang yang disembuhkan ini. Tapi apakah betul, anak-anak? Ternyata tidak. Mereka membawa banyak karangan bunga. Dan lebih parahnya, anak-anak, imamnya Dewa Zeus datang membawa lembu yang besar. Lalu lembunya juga dihiasi. Dan mereka ternyata menggiring Paulus dan Barnabas ke pintu gerbang untuk dipuja-puja. Mereka mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas. Wow, Paulus dan Barnabas, no ya, jangan kalian lakukan ini, karena kalian melihat bahwa orang itu disembuhkan karena percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jadi bukan kami yang kalian sembah, tapi menyembahlah kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika Paulus dan Barnabas sedang menjelaskan ini, ternyata ada orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium yang ikutan datang ke situ karena pengen lihat ada apa sih nih, Listra kok ribut-ribut begitu ya. Lalu orang-orang Yahudi tadi menghasut, katakan, jangan percaya, mereka itu penyesat. Kita nih sesama Yahudi nggak percaya sama dia. Kenapa kalian jadi percaya sama ajaran dia? Dia menyesatkan. Nah, anak-anak, karena hasutan orang Yahudi ini, apa yang terjadi? Penduduk Listra yang tadinya mengagumi Paulus baru diberi penjelasan, jadi terpengaruh, terhasut oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka menjadi marah kepada Paulus dan Barnabas, menyeret mereka keluar dari kota Listra, bahkan melempari batu, anak-anak. Nah, anak-anak, Paulus dilemparin batu sampai terluka juga ya kepalanya, badannya, dan sampai terjatuh. Mereka sudah diseret di luar kota Listra itu dan dilihat
kayaknya dia udah mati nih ya. Maka orang-orang Listra ini meninggalkan Paulus yang terkapar di sana. Padahal Paulus pura-pura mati supaya tidak teraniaya lagi oleh mereka. Nah, ketika orang-orang Listra sudah pergi, maka murid-murid Paulus yang percaya kepada Kristus mulai datang dan menjenguk Paulus yang terkapar itu. Lalu Paulus tahu, oh ini kayaknya murid-muridku nih. Lalu Paulus bangkit. Paulus mulai duduk, aduh sakit juga nih. Ayo Paulus, ayo kita pergi. Anak-anak lalu diselamatkan oleh murid-murid Paulus. Nah, keesokan harinya setelah Paulus lebih sehat, setelah disembuhkan dari luka-lukanya, maka dia bersama dengan Barnabas tinggalkan kota Listra dan mereka menuju kota Derbe. Nah, anak-anak, kita lihat Paulus tidak pantang menyerah di dalam melayani Tuhan. Tuh, Jok, kayak Paulus tuh yang disembah-sembah dan diagungkan oleh penduduk Listra. Dia nggak mau karena dia tahu bahwa yang harus disembah adalah Tuhan. Walaupun dia dilemparin batu. Kamu juga kudu hati-hati loh, Jok. Jangan sampai kamu merasa dibutuhkan lalu diagungkan oleh teman-teman dan mengesampingkan ibadah. Waduh, jangan Jok, bahwa Tuhan harus nomor 1, ya, ngerti Jok? Iya, Jojo juga udah diingatin sama firman Tuhan tadi kok. Nah, gitu dong ya. Nah, bener tuh, Tuhan woi, bukan James nomor 1. Cici, bawel. Nah, mari anak-anak, kita perlu juga berhati-hati. Jangan seperti Jojo, tapi biarlah seperti Paulus yang hanya mengagungkan Tuhan, meninggikan Dia, bukan meninggikan diri sendiri. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami menjadi anak-anak yang terus mengagungkan dan meninggikan Tuhan, bukan kami yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.